Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mo. Di sini saya akan menceritakan part kelima dari Hiwu dan Bos Daiwo. Gimana kelanjutannya? Pesawat depannya kerucut dan cerat-cerit-cerut. Di part kali ini kita disajikan dengan pemandangan kaki yang menendang seseorang hingga terpental kesakitan. Orang itu pun berkata, "Kenapa kau berani melawan kami sendirian?" Kejadian ini terjadi di lorong gedung-gedung bertingkat dan orang yang menendang tadi berkata, "Kenapa kau ingin melawan?" Ternyata orang yang ditendang tadi adalah si MC kita, Hiwu Mo. Hiwu di sana dikelilingi para berandal yang terlihat dari pakaiannya. Ia adalah teman sekolah Hiwu karena seragamnya sama ya Mo. Lalu ketua berandalan itu berkata, "Apa yang bisa kau lakukan seorang diri? Kau pikir seseorang akan datang menolongmu?" Sambil Hiwu kesakitan di hadapan mereka, ketua berandalan berkata, "Orang tua yang melahirkanmu tidak menginginkan dirimu, dan orang tua yang mengadopsimu tidak pernah sayang padamu. Oh, malangnya nasibmu, hahaha. Siapa yang akan menopang punggungmu, sampah?" Mereka semua mengejek, "Hahaha, sampah, 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 dasar sampah." Terlihat Hiwu menunduk sambil mendengar ejekan sampah dari mereka semua. "Sampah, sampah." Dan di dalam ejekan itu Hiwu mendengar seseorang yang berkata, "Hiwu, jangan takut, balas mereka." Ternyata itu adalah suara Bos Daiwo dan Hiwu marah dan mukanya menjadi bengis. Sementara itu, teman yang mengejeknya tadi kaget melihat Hiwu yang bangun dari lantai. Terlihat di sana sosok Bos Daiwo berada di belakang Hiwu. Bos Daiwo berkata, "Aku ada di belakangmu." Lalu Hiwu melesat cepat ke arah mereka dan mereka ketakutan berkata, "Hei, apa yang ingin dilakukan bajingan ini?" Dan Hiwu sambil dengan mengepalkan tangannya mencoba memukul berkata, "Kalian para sampah, matilah." Ternyata itu tadi adalah bayangan masa lalu yang dibangkitkan oleh Bos Daiwo, dan di kenyataannya terlihat Hiwu sedang memukul bandit yang dipat kemarin sampai penyok mukanya. Lalu terlihat wajah bandit itu seakan retak dan pecah hingga Hiwu terkejut. Terlihat di sana Hiwu seakan seperti memukul kaca di depannya. Dia berkata, Apa ini?" Di dalam serpian kaca yang pecah terdapat wajah bandit tua yang tewas kemarin dan wajah kakak Bayer. Hiwu terkejut bengong dan berpikir, apa yang terjadi? Di dalam pecahan kaca itu Hiwu mendengar seseorang berkata, "Kau akhirnya datang." Lalu Hiwu makin terkejut lagi karena ada seseorang yang duduk di atas tengkorak sana. Hiwu bertanya-tanya, "Oh, orang ini?" Dan ia melotot syok dan membayangkan saat dia dihidupkan oleh Bayer dengan darah Bos Daiwo. Hiwu berpikir bingung, ini adalah apa yang pernah aku lihat saat itu. Ternyata itu adalah sosok Hiwu yang lain, bisa juga disebut jiwa Hiwu yang lainnya yang tersembunyi. Terlihat di sana itu adalah sosok Hiwu dalam bentuk monster dari darah Bos Daiwo. Monster Hiwu berkata, "Hiwu." Dan Hiwu masih bingung berkata, "Kau adalah..." Lalu monster Hiwu sambil duduk di atas tengkorak berkata, "Aku adalah kau." Sambil Hiwu melihat dari bawah, seakan ini adalah lautan bawah sadar Hiwu. Hiwu terkejut berkata, "Apa kau adalah aku?" Lalu monster Hiwu tersenyum berkata, "Tapi ada beberapa perbedaan di antara kita, karena aku adalah yang terkuat di antara seluruh Hiwu." Terlihat bayangan Hiwu yang tepar kemarin. Monster Hiwu berkata lagi, "Tidak peduli beberapa banyak Hiwu yang dibangkitkan, tujuannya akhirnya selalu menjadi aku." Hiwu asli pun bengong. Monster Hiwu menunjuk dan berkata, "Lihatlah belakangmu." Lalu Hiwu asli menoleh ke belakang. Monster Hiwu berkata, "Pak tua bos itu benar-benar berjuang keras untuk menggabungkan darahnya ke tubuh kita dan ingin agar kita mewarisi seluruh kekuatannya. Tapi di dalam diri kita selalu ada hasrat yang ingin mengkhianati Pak tua ini. Jadi darah Pak tua itu selalu menolak kita dan akhirnya menghasilkan siklus kematian tanpa ujung ini.
Terlihat Hiwu memandangi ke arah diri-dirinya yang lain di sana, dan monster Hiwu berkata, "Karena itu tidak ada satupun Hiwu yang berhasil sampai ke tempat ini." Sampai kakak Bayer menebak, "Jika kelemahanmu adalah wanita, dia pun mempersiapkan panggung ini. Kau pun berhasil mewarisi seluruh kekuatan Pak Tua itu dan mencapai penggabungan sempurna yang mana menuntunmu ke tempat ini dan bersatu menjadi aku." Terlihat di sana Hiwu monster menyerap Hiwu yang asli, dan terlihat juga dua bola cahaya sedang menyatu dan membentuk bola besar dengan cahaya yang sangat terang. Lalu terlihat tangan Hiwu gemetar, dan terlihat juga nona kuda yang sedang tergeletak dan tersadar di sana. Tapi tiba-tiba ada sebuah kilatan petir menyambar, dan nona kuda terkejut dan melongo melihat di depannya yang ternyata petir tadi menyambar Hiwu. Tapi Hiwu kelihatan tak apa-apa, bahkan makin keren dan cool karena 100% sinkronisasi penuh. Hiwu terkuat telah bangkit. Sedangkan di sisi lain terlihat secangkir teh, dan Bayer berkata, "Lord Dewo, teh Anda telah siap, silahkan dinikmati." Di sana cangkir yang kelihatan kecil tadi ternyata besar seperti ember di samping Bayer yang sangat seksong ya mok. Di sana Bos Dewo sambil duduk menghadap lilin berkata, "Kau sudah bekerja keras Bayer, karenamu bocah itu akhirnya dapat tersinkronkan." Mungkin Bos Dewo ini sedang memuja Tuhannya di depan altar ya mok. Bayer menjawab, "Ini semua adalah keberuntungan Tuan Muda Hiwu. Saya berharap sisa perjalanannya akan berjalan lancar." Dan ternyata Bos Dewo tidak memuja Tuhannya tadi, tapi melainkan melihat peta menggunakan kaca pembesar, dan Bos Dewo sedang memakai kacamata juga. Ia berkata, "Benar, tapi jika bocah itu ingin ke ruangan buku Moluo, pertama dia harus pergi ke tempat itu. Haha, aku menantikannya." Sedangkan di kejauhan petir yang tadi menghantam Hiwu terlihat sangat besar, dan di sana nona kuda berpikir, "Aku selamat, tapi orang yang menyelamatkanku, aku sebagai roh manusia setengah kuda, insting alamiku terus memperingati kalau dia sangat berbahaya." Terlihat di sana bayangan tubuh Hiwu yang diselimuti tulisan Cina, dan anggap saja ini tulisan bahaya ya mok. Lalu nona kuda didekati Hiwu. Ia berpikir dengan ketakutan, Aku akan dibunuh." Lalu Hiwu ternyata malu sambil berkata, "Bolehkah aku tahu di mana pusat pelatihan itu?" Dan nona kuda pun bengong berkata, "Kok orangnya kelihatan baik ya?" Sambil nona kuda dan Hiwu saling pandang memandang. Dan beberapa saat kemudian terlihat di sana adalah pusat pelatihan dan pusat penelitian menyeramkan. Ini adalah tempat para challenger melatih diri mereka serta ujian dasar bagi mereka. Tes itu akan memberikan mereka kesempatan untuk memilih karir. Setiap karir mereka memilih skill dan atribut yang berbeda. Mereka dikatakan sebagai awal yang baru bagi para challenger. Di sana ada seseorang gendut yang berbibir tebal berkata, "Peraturan sampah macam apa ini? Kenapa kita harus mencapai batas 10 orang agar bisa masuk? Apa yang kau lihat? Kita hanya perlu 1 orang lagi. Mau berapa lama lagi kita akan menunggu?" Dan laki-laki itu adalah putra kelima keluarga Austin Gin, level 15 challenger pemula, dan yang tengah adalah putra pengurus rumah keluarga Austin, Teddy, level 8 challenger pemula. Lalu yang cewek itu adalah putri keempat keluarga Austin Hilda, level 28 challenger pemula juga. Di sana Teddy berkata, "Bersabarlah sedikit lagi Tuan Muda Gin, masih ada banyak challenger yang ingin memilih karir. Tuan Muda, lihat, agar kita bisa lulus tanpa masalah, saya menyewa seseorang challenger yang sudah lulus dan memilih karir." Sambil Teddy menunjuk ke arah sana, terlihat di sana seseorang bertopeng anjing, yaitu Mercado Segenit. Nama panggilan si anjing hitam, karir sosmen, level 67 challenger tingkat menengah. Teddy berkata semangat, "Kita pasti lulus jika bersama dengannya." Dan Hilda di sana seakan meragukan si anjing hitam itu. Lalu Gin berkata, "Pakaiannya terlihat sangat aneh, dan kenapa aku merasa jika dia tidak punya equipment yang layak? Dia juga masih berada di tingkat menengah. Apa kau bercanda denganku? Apa kau tidak bisa menyewa orang dengan kelas yang lebih baik?"
Sedangkan Teddy termenung bergumam, ayahku memberiku semua uang ini untuk menyewa orang itu. Aku masih tidak bisa memuaskan tuan muda. Tuan muda memang sangat luar biasa. Lalu ada seseorang di depan Gin berkata, wow, mereka orang-orang dari keluarga Austin, salah satu keluarga terhormat di Moluwo. Apakah itu senjata ungu Ghost Bat Blood Blade? Sangat keren. Teddy senang bergumam, bocah ini memang tahu bagaimana cara memuji. Tuan muda pasti sangat bahagia sekarang. Ia membayangkan tuan muda sedang tersenyum karena pujian itu tadi. Tapi ternyata Gin malah marah berkata, bajingan rendahan bau, beraninya kau menggunakan mulut kotormu untuk memujiku. Apa kau menjelekkan keluarga Austin? Bocah itu pun terkejut berkeringat dingin karena omelan dari tuan muda Gin itu. Lalu Teddy ketakutan berkata, Tuan muda Gin. Ternyata Gin menghunus pedangnya dan berkata, jangan berani menguji kesabaranku, matilah. Bocah itu kaget ketakutan karena akan ditebas oleh Gin. Tapi tiba-tiba sebuah tangan menghentikan pedangnya Gin. Gin memandangi orang yang memegang pedangnya. Ternyata itu adalah Hiwu dan ia berkata, karena aku ada di sini, sekarang batasnya sudah terpenuhi. Jika kau membunuhnya, bukankah itu sama saja dengan membuang-buang waktu? Membuang-buang waktu bukanlah kebiasaan yang baik. Sambil Hiwu mengarahkan pedang ke arah Gin sendiri, Gin bergumam, bagaimana bisa kekuatan orang ini sangat kuat? Sambil pedang menuju ke wajahnya, ia berpikir, kuat? Bukankah dia hanya level 1? Dan Teddy ketakutan melihat tuannya itu yang ditodong senjatanya sendiri. Tiba-tiba pedang terbang terlempar ke arah Hiwu dan tangan memegang merangkul leher Hiwu sambil menodongkan pedang itu. Ternyata itu si anjing hitam yang menodongkan pedang ke arah Hiwu. Ia berkata, lepaskan tanganmu. Anjing hitam berkata, jika kau membunuhnya, aku tidak akan bisa menerima imbalanku dan ini pasti sangat merepotkan. Hiwu pun tersenyum berkata, hahaha, jangan seperti itu si anjing kecil. Aku tidak berniat membunuhnya. Sambil melempar si Gin ke tanah dan terjatuh. Lalu Gin marah di sana sambil Teddy yang cemas kepada tuannya itu. Lalu Hilda berkata, cukup, berhentilah mempermalukan keluarga Austin. Berhentilah jika mereka lebih kuat darimu. Sambil Gin berhenti akan menyerang, Hiwu dilepaskan si anjing hitam dan Hiwu berkata, untunglah nona ini mengerti. Dan Hiwu ditodong pedang oleh Hilda dan berkata, tapi selanjutnya aku ingin bertanding denganmu. Hiwu menjawab, membuatku melawan seorang gadis? Maaf, aku menolaknya. Bagaimana jika bermain game saja setelah masuk ke pusat pelatihan? Kita mulai menghitung setelah mencapai pembunuhan kelima. Lawanmu akan kehilangan poin setiap kau mengeliminasi monster lebih cepat dari mereka. Dan yang kalah harus menuruti apa yang diinginkan si pemenang. Hilda menjawab, baiklah, setiap kau kalah, aku akan menusukmu sekali. Kau setuju? Hiwu tersenyum menjawab, kejam sekali, tapi aku bisa mengatasinya, tidak masalah. Kalau begitu nona, setiap kali kau kalah, kau harus melepaskan salah satu pakaianmu. Dan semua orang di sana terkejut dan bengong mendengar omongan Hiwu tadi. Lalu terlihat Gin marah berkata, apa kau ini gila? Beraninya dia mengatakan sesuatu seperti itu kepada nona dari keluarga Austin, kakak keempat. Dia hanya ingin mempermalukanmu. Jangan mau bermain game tidak jelas ini. Kita hanya perlu membunuhnya. Terlihat Hilda pun kaget karena omongan Hiwu itu. Hilda berkata, tidak masalah, kita akan bermain seperti itu. Aduh mau kenapa taruhannya si Hiwu mesti lepas baju wanita? Ada. Dan Gin bersama Teddy terkejut karena mendengar keputusan dari kakak keempat Hilda itu. Dan bersambung